Di sini ada beberapa rekan saya yang bertanya nih kepada saya untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang sempurna. Katanya seperti itu. Sebetulnya saya bukan bisa menjawab ya, tapi saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Jadi begini, ada cerita seorang murid, dia bertanya kepada seorang guru. Katakanlah gurunya itu sangat bijaksana. Si murid pun bertanya seperti ini, "Wahai guru, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang sempurna?" Dan guru pun menjawab, "Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna? Baik," katanya. "Jalanlah lurus ke depan suatu taman bunga, kemudian petiklah salah satu bunga yang menurutmu sangat baik dan sangat bagus." Si murid pun menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, akhirnya murid pun berjalan ke suatu taman bunga. Nah, setelah dia berjalan di suatu taman bunga, dia melihat bunga yang sangat bagus. Akhirnya dia mau memetik, tapi dia berpikir kayaknya di depan ada bunga yang lebih baik dan lebih bagus. Akhirnya dia ke depan dan meninggalkan bunga yang baru dia temui yang menurut dia bagus. Akhirnya dia melihat bunga yang lebih bagus di depan, dan dia berpikir lagi di depan ada lagi yang lebih bagus. Wah, katanya ini bunga pada bagus katanya. Akhirnya terus dia melihat bunga-bunga yang sangat bagus, dan sampai akhirnya taman bunga pun dia sudah habis dilewati dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia bertemu lagi kepada guru, dan guru pun bertanya, "Mana bunganya?" katanya. "Saya tidak menemukannya, wahai guruku." "Kenapa?" kata gurunya. Anaknya pun menjawab seperti ini, "Tadi sebetulnya saya sudah menemukan bunga yang sangat bagus, yang sangat baik. Tapi saya berpikir di depan ada yang lebih bagus," katanya gitu. Dan dia berpikir lagi, dia ketemu lagi yang lebih bagus, tapi dia berpikir lagi di depan ada yang lebih bagus. Tapi dia tidak bisa ke belakang lagi gitu, karena perintah guru kita jangan sampai ke belakang lagi. Pada akhirnya dia tidak menemukan satu bunga pun dan mendapatkan satu bunga pun. Kesimpulannya apa? Ketika kita mencari kesempurnaan, pada hakikatnya kita tidak ada yang sempurna. Bagaimana kita mendapatkan yang sempurna? Bagaimana ikhtiar kita menerima kekurangannya? Entah dari itu segi kehidupan, dalam memilih pasangan, dalam memilih pekerjaan, dalam menjalankan sesuatu apapun pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kita mendapatkan yang sempurna? Ya, kita harus menyempurnakan apa yang menjadi kekurangannya dan mensyukuri apa yang menjadi kelebihannya. Intinya apa? Perasaan cukup, ya teman-teman. Perasaan cukup. Kenapa cukup? Kita memiliki ribuan baju di lemari, tapi kita hanya bisa memakai satu baju saja. Dan kita memiliki banyak makanan yang ada di meja, tapi kita hanya bisa menghabiskan beberapa satu piring saja. Ya, intinya kita harus bisa menerimanya gitu kan. Tidak ada hakikatnya yang sempurna gitu. Bagaimana yang kita untuk sempurna, yang kita harus bisa saling melengkapi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mencari kesempurnaan ya. Jadi intinya sebetulnya kita harus memiliki rasa syukur, rasa cukup gitu ya. Dalam arti apa yang kita dapatkan ya kita syukuri ya. Kita syukuri. Apa yang kita belum dapatkan ya kita terus ikhtiarkan. Ya. Banyaklah istilahnya untuk mempelajari tentang kehidupan ini. Begitupun saya menjalani kesehari-harian dalam menjalani aktivitas atau menjalani kehidupan, kadang saya berpikir ketika saya berbicara, ketika saya bertemu sama orang, ketika saya melakukan sesuatu itu betul-betul ditafakuri, ini betul nggak sih atau ini benar gak sih apa yang saya lakukan ini gitu. Dalam arti terus kita mempelajari lagi, mengkaji lagi, dievaluasi lagi gitu. Nah, termasuk ini kita berbicara dalam memilih pasangan ya, berbicara dalam memilih pasangan. Ini sebetulnya apa yang paling sulit itu bukan sekedar kita hanya memutuskan. Karena apa? Tidak semua orang itu
suatu memutuskan itu suatu yang gampang, tapi yang paling sulit itu bertahan pada apa yang sudah kita pilih. Contoh kita dalam memilih pasangan, kita memilih pasangan yang menurut kita dia itu orang karir gitu ya, orang berkarir, wanita karir ya. Di sisi lain kita dari segi ekonomi atau dari segi penghasilan kita terbantu untuk tambahan ya, untuk keperluan rumah tangga kita. Tapi di sisi lain kita juga harus siap menerima risiko. Risikonya apa? Risikonya kita istri kita di rumah tidak bisa sepenuhnya ada di rumah, atau tidak bisa mengurus anak gitu kan. Jadi kita harus siap juga dengan risikonya juga. Tapi kalau misal kita memilih wanita yang istilahnya dia perumahan, ibu rumah tangga gitu kan, ya istilahnya keuntungannya kita bisa ngurus sepenuhnya apa yang ada di rumah, bahkan ngurus anak juga gitu kan, adik anak. Tapi kita juga harus siap menerima resikonya ketika tidak bisa membantu dalam segi ekonomi gitu kan. Begitupun suami juga sama gitu kan. Suami juga sama sebetulnya. Kalau kita milih suami yang karir, ya kita harus siap juga dengan resiko tidak sepenuhnya barengan dengan kita gitu kan. Tapi kalau misal kita, tapi dari segi penghasilan kita terbantu gitu kan, alhamdulillah. Tapi kalau misal kita milih lelaki yang istilahnya pengen terus bersama kita, ya kita juga harus siap menerima resiko bahwa untuk penghasilan itu kurang gitu. Ya masing-masing lah ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi untuk berbicara kesempurnaan, pada hakikatnya kesempurnaan itu ada. Nah bagaimana kita istilahnya ingin yang sempurna sedangkan kita tidak sempurna. Jadi jangan sampai berpikir kita cari yang sempurna, tapi bagaimana kita menyempurnakan segala sesuatu menjadi merasa tenang, merasa cukup, merasa nyaman, dan insya Allah kebahagiaan pun disandingkan di dalam diri kita. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau salah kata, ya bisa dikoreksi juga karena saya manusia tidak luput dari kekurangan. Mungkin lebihnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.